Oke teman-teman, kembali lagi di channel Spiritual Sambas. Baiklah, kali ini teman-teman kami sudah mengupload video terbaru kami. Nah, sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya bagi teman-teman untuk like, subscribe, dan komen agar kami lebih semangat untuk membuat video terbaru kami. Oke, sekian, terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan dan juga menjadikan kita manusia yang bermanfaat bagi umat Nabi Muhammad SAW, dan juga senantiasa membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di Spiritual Sambas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk membagikan sebuah pengalaman dan juga membagikan sebuah keilmuan kepada saudaraku. Mudah-mudahan dengan sedikit pengetahuan yang saya ketahui, mudah-mudahan bermanfaat dan berkah bagi saudaraku yang menyaksikan video ini. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mengupas sedikit, yaitu tentang ilmu khodam. Nah, apa yang disebut dengan khodam? Khodam dari bahasa Arab yaitu artinya pembantu atau pendamping gaib. Nah, khodam ini sangat banyak diburu oleh dari kalangan pemula yang ingin mendalami keilmuan spiritual maupun supranatural ataupun lain sebagainya untuk menjaga dirinya, ataupun dengan mempunyai hajat tertentu untuk pengasihan, ataupun untuk keselamatan, ataupun untuk kerejekian, ataupun untuk menguasai silat gaib. Nah, ilmu khodam ini sangat luas sekali, karena khodam ini ada yang dari golongan jin, ada dari golongan malaikat, ada golongan dari bangsa ruhaniah dan lain sebagainya, dan juga berbagai banyak cara untuk mendapatkan khodam ini, saudaraku. Ada orang yang mendapatkan khodam ini melalui tirakat, ada juga melalui meditasi, melalui mengamalkan amalan-amalan yang berbagai macam, baik wirid ataupun zikir ribuan kali. Bahkan sampai ada juga yang mendapatkan khodam melalui berburu khodam. Dengan cara bagaimana? Dengan mendatangi tempat-tempat keramat, ataupun tempat-tempat yang angker dan sebagainya, ataupun di makam keramat dan sebagainya. Itulah orang-orang yang banyak sekali menginginkan khodam tersebut. Nah, bagaimana pandangan syariat terhadap khodam ini? Nah, sudah dijelaskan dalam surah Al-Jin, bisa dibuka. Nah, surah tersebut sudah dijelaskan bahwa mempunyai khodam itu akan menambah dosa dan kesalahan. Nah, jadi bisa dibuka. Nah, khodam ini adalah menurut pengalaman saya, ada yang saya pelajari ilmu karamah khodam macan putih Syekh Abdul Qadir Jailani. Bisa saudaraku dengarkan bacaannya seperti ini. Ini adalah khodam jin. Jadi kita memohon karamah Syekh Abdul Qadir Jailani untuk menghadirkan sosok khodam jin dari yang berwujud maung bodas ataupun macan putih. Bacanya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim min kulli dzambin wa atubu ilaih, au khoto'an au yasiran au kabiran innaka ghafuruz dzunub. Istighfar 3 kali, syahadat 3 kali, selawat 3 kali. Langsung saudaraku berdoa, ya Allah, ya Rasulullah, ya Tun Syekh Abdul Qadir Jailani, kula nyuhunkeun diparingi karamah isun jurus pemacan ujung kulon Banten. Nah, itulah bacaan atau mantra untuk menghadirkan sosok khodam jin. Kita memohon keberkahan dari karamahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, khodam jin ini sangat berefek sekali bagi orang yang belum bisa mengendalikan dirinya. Kenapa? Karena seseorang mempunyai jin khodam ini sangat sensitif sekali dengan emosi, mengeluarkan amarah. Nah, itulah yang sangat, kalau tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, maka khodam tersebut akan
menyakiti dirinya sendiri, akan berefek kepada dirinya sendiri. Itulah sangat besar sekali efeknya bagi pemilik ilmu khodam, termasuk khodam jin. Adapun khodam ruh ini, nah inilah yang harus kita pelajari. Sebetulnya khodam itu tidak perlu kita cari, biarlah mereka yang mencari. Kenapa? Karena orang yang mencari khodam belum tentu si khodam tersebut bisa mengikuti si pemilik ataupun si pemburu khodam tersebut. Kalaupun si pemilik kita tidak mencari khodam, ketika kita istiqomah untuk yang pertama ada tujuan kita untuk menggapai ridho Allah dan juga untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka kita semakin mengolah batin, semakin melakukan perjalanan spiritual, mengolah batin dengan semaksimal mungkin, maka energi tubuh kita akan menyilaukan bangsa-bangsa khodam, baik khodam jin ataupun khodam ruhani, maka mereka akan mengikuti kita karena terpesona dengan energi yang kita miliki. Jadi rumus khodam adalah dari saya, jangan wadah yang mencari isi, tapi isi yang mencari wadah. Maka ilmunya adalah kita perbaiki wadah, jangan menginginkan khodam, terus beribadah kepada Allah, istiqomah kepada Allah, maka isi akan mencari wadahnya. Jangan wadah yang mencari isi. Maka bersihkan hati kita, riyadhah dengan zikir, dengan selawat, maka khodam tersebut akan menjaga kita. Maka pada intinya semua makhluk ciptaan Allah itu mempunyai nur. Maka sangat gegabah sekali kita ketika kita mengatakan makhluk halus itu hanya jin saja, tapi makhluk halus itu adalah makhluk ciptaan Allah di muka bumi ini yang tidak bisa dilihat oleh mata zohir atau mata kepala, tetapi bisa dilihat dengan mata hati atau basiroh. Nah, contoh batu di jalan tergeletak di jalan itu mempunyai nur, mempunyai ruh, ada ruhnya. Tumbuhan ada ruhnya, semuanya ada ruhnya, hewan ada ruhnya. Itulah yang harus kita pelajari, kita dalami. Ketika kita bisa bermanfaat untuk semua makhluk Allah, bukan hanya manusia, hewan, binatang dan sebagainya, jin dan lain sebagainya, maka mereka tidak segan-segannya untuk membantu kita tanpa kita minta. Begitulah hakikatnya. Nah, ketika kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah, bermanfaat untuk manusia dan lain sebagainya, seluruh makhluk Allah, maka dari semua makhluk ciptaan Allah akan membantu kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.